Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Masih kurang mantap, kakak mau sapa sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, tepuk tangan dulu buat adik-adik semuanya. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Kita mau beribadah, kita mau bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi pujian hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama anak-anak berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekalian, dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum yang kelima dan artinya: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka.
menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sama-sama berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa pada minggu ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita bersama-sama mengucapkannya adik-adik. Mazmur 50 ayat 15.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita, bergirang hati? Iya, kakak juga bersuka cita hari ini kita bisa memuji Tuhan secara virtual. Kita mau bernyanyi pujian Saya Bergirang. Adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Mari kita sama-sama mengaku iman kita. Iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita kembali mengangkat pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin
adik-adik sekolah minggu HKBP Volker. Senang kita dapat bertemu kembali dengan kondisi sehat, walaupun hanya dengan tatap maya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri kepada kami, adik-adik sekolah minggu HKBP Volker. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi kami semuanya, baik kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, maupun adik-adik yang akan mendengarkan firman. Kami semua diberkati oleh kemurahan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-59, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat ke-18. Mari kita membacanya secara bersuara dan bersama-sama. Kita membacanya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku bagimu. Aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Tema firman Tuhan hari ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau belajar pagi hari ini dari teladan yang diberikan seorang raja Israel, yaitu Raja Daud, bagaimana dia dalam kehidupannya menjalani penuh dengan sukacita. Rahasia apa yang dapat kita pelajari dari Daud? Ternyata Daud dapat senantiasa bersukacita di dalam Tuhan karena Raja Daud selalu mempraktekkan kehidupan bernyanyi. Raja Daud selalu berkerinduan menaikkan mazmur puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Kenapa demikian? Karena Raja Daud tahu bahwa bernyanyi, memuji Tuhan itu sangat banyak manfaatnya. Kita mau belajar sama-sama apa saja sih manfaat bernyanyi, terlebih ketika kita bernyanyi memuji-muji nama Tuhan. Kita akan belajar. Yang pertama, kita mau lihat manfaatnya secara jasmani, yaitu ketika kita bernyanyi dapat meningkatkan kesehatan pernapasan kita. Karena ketika kita bernyanyi, rongga paru-paru kita akan mengembang dan mengempis, sehingga paru-paru kita menjadi berfungsi dengan baik. Yang kedua, saat kita bernyanyi, kita dapat menghilangkan rasa jenuh atau stres yang kita hadapi, atau kalau istilah kalian adik-adik yaitu galau ya. Jadi kalau kita bernyanyi, galau yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita bisa hilang ya. Sehingga ketika kita bernyanyi dapat meningkatkan kesehatan otak dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, saat dulu kalau orang bernyanyi itu hanya sebatas dari hobi saja. Tetapi saat ini atau sekarang ini, ketika kita bernyanyi, apalagi kalau adik-adik dapat bernyanyi dengan baik, vokalnya sangat baik, terus adik-adik mengikuti lomba menyanyi dan menjadi juara, sehingga adik-adik akan menjadi lebih tenar dan banyak mendapat tawaran menyanyi. Maka bernyanyi itu manfaatnya adalah
bisa menambah penghasilan. Nah, itulah beberapa manfaat dari bernyanyi secara jasmani. Selain bermanfaat secara jasmani, bernyanyi juga memiliki manfaat secara rohani. Antara lain, yang pertama, pujian itu ternyata memiliki kuasa loh adik-adik. Pujian rohani yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh dapat menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat. Sebagai contoh adalah ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka bernyanyi, bersorak-sorai memuji Allah berkali-kali, sehingga akhirnya tembok Yeriko yang kuat itu rubuh dan mereka mengalami kemenangan. Jadi adik-adik, kalau kalian sedang sakit atau mungkin ada keluarga di rumah yang sakit, kalian tidak perlu takut, tetapi naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tergerak untuk menolong engkau yang sedang sakit ataupun keluargamu yang sedang sakit. Pujikan dengan sungguh-sungguh, minta melalui pujian yang kau naikkan itu, mintalah mujizat Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Maka dengan imanmu itu tergeraklah hati Tuhan untuk melakukan mujizat bagimu melalui puji-pujian yang kamu naikkan. Yang kedua, bernyanyi dapat menjadi obat kesehatan jiwa. Pada saat kita bernyanyi, hormon kortisol atau hormon stres dapat mengalami penurunan. Jadi, saat kita bernyanyi, memuji-muji Tuhan, maka segala kesedihan, segala kekhawatiran, ketakutan kita bisa berganti menjadi kedamaian, ketenangan, sehingga membuat kita terbebas dari stres. Nah, waktu itu saat Raja Saul mengalami stres atau mengalami kegalauan, dia sering sekali memanggil Raja Daud untuk memainkan musik kecapinya. Nah, ketika Daud memainkan musik kecapinya tersebut, Raja Saul mengalami ketenangan. Nah, jadi adik-adik, kalau kamu suka bernyanyi, maka tingkat hormon kortisolmu atau hormon stresmu menjadi menurun, sehingga kamu menjadi penuh dengan sukacita. Wajahmu menjadi tambah cantik. Nah, kamu juga bisa bilang ke mama, "Ma, kalau mama stres, kalau mama banyak pikiran, ayo bernyanyi, Ma, supaya mama menjadi awet muda, tambah cantik, dan hilang deh stresnya." Ya, manfaat yang ketiga, bernyanyi merupakan luapan ucapan syukur atas kemenangan dan kebaikan-kebaikan Allah. Raja Daud ketika menang perang, dia selalu menaikkan puji-pujian dan sorak-sorainya dengan menari, dengan memainkan musik bersama-sama dengan seluruh barisan tentaranya. Nah, adik-adik, tentu begitu banyak berkat yang kita rasakan, yang kamu nikmati dari kebaikan Tuhan. Baik itu berkat kesehatan, panjang umur, memiliki mama papa yang baik, juga kamu memiliki kepintaran dan hikmat dari Tuhan. Bahkan kamu juga diberikan wajah yang cantik dan ganteng. Semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Perlindungan semasa pandemi ini, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi bagaimana cara kamu berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kamu terima dari Tuhan? Ya, caranya adalah dengan bernyanyi. Naikkanlah puji-pujian sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkanlah puji-pujian sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan atas segala kebaikan yang kamu rasakan dari Tuhan. Manfaat yang keempat,
Bernyanyi merupakan pekerjaan surgawi. Satu-satunya pekerjaan yang dapat kita lakukan di bumi juga di surga adalah bernyanyi. Saat nanti kita sudah kembali ke rumah Bapa di surga, pekerjaan yang kita lakukan di sana hanyalah bernyanyi, memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan para malaikat. Nah, jadi saat kita masih ada di bumi, saat kita masih diberikan nafas kehidupan, berlatihlah memuji Tuhan terus-menerus sehingga kelak nanti di surga kita dapat memberikan nada pujian yang indah kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang Kakak sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama melakukan firman yang diajarkan melalui teladan Raja Daud, bahwa kita harus selalu memuji, bernyanyi untuk membesarkan nama Tuhan, sehingga hidup kita ini dipenuhi dengan sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil ini, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sejak kecil, kami boleh suka untuk memuji-muji nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan memuji Tuhan, kami memperoleh mujizat dari Tuhan. Dengan memuji Tuhan, kami boleh sehat, boleh diberikan damai sejahtera. Dengan memuji-muji nama Tuhan, kami juga boleh mengobati segala sakit penyakit kami. Dan dengan memuji-muji Tuhan, kami boleh mempersembahkan nada pujian yang indah bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkatilah seluruh adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berkatilah juga semua orang tua sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Biar selama masa pandemi ini kami selalu dilindungi dan dijagai Tuhan. Sehingga kami boleh kembali bertemu, beribadah kembali di hari minggu depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi pujian persembahan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita menyanyikan versi bahasa Batak ya. Go kelas niro hadoau, go kelas niro hadoau, dingolukon, 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 go kelas niro hadoau, dingolukon, totong dingohakon, mau liate, go kelas niro ha, maringan holong mi Tuhan dia. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah minggu kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik sudah dengan setia mengikuti ibadah secara virtual. Hari ini kita sudah selesai beribadah, kita mau bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang dengan tetap setia untuk mengikuti ibadah virtual, yang dengan rajin mengisi kolom komentar di YouTube dengan absensi adik-adik. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan semakin pintar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.